Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan keistiqomahan, masih diberikan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan dengan keistiqomahan, dengan nikmat yang Allah berikan, terkhusus adalah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, membuktikan bahwa kita siap untuk hadir. Kita di sini dalam proses sama-sama belajar. Harapannya dengan apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami pelajari, ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa juga nanti ke depan akan bisa kita siarkan kepada umat. Inilah yang menjadi fondasi dasar kita mengadakan kegiatan belajar muamalah. Bukan berarti saya sebagai pengajar mengajarin, tidak, tapi kita coba sharing terhadap apa yang sudah kita pelajari. Dan adapun nanti ke depan ketika ada hal-hal yang tidak mungkin nanti tidak saya ketahui, tetap nanti akan saya upayakan untuk menyampaikannya atau untuk saya jawabnya. Nanti akan saya tanyakan dulu kepada guru-guru yang lain. Mungkin seperti itulah alur proses itu. Tapi apapun itu, tujuan kita di sini adalah sebenarnya dari diskusi awal dengan ketua BRBU kemarin, harapannya kita bisa mencetak kader-kader orang yang akan bisa menjadi pemateri ke depannya. Karena target kita adalah dari beberapa masjid itu bisa kita isi. Nah, dengan keterbatasannya pemateri, sehingga kita ingin meningkatkan titik-titik dakwah kita itu akan semakin sulit karena keterbatasan dengan pemateri. Nah, inilah harapannya dengan melakukan upgrading ini, yang harapannya nanti juga kita buatkan grup khusus yang memang pembelajaran ini yang ikut di sini, kita buatkan grup khusus agar nanti kita bisa follow up lebih dalam terkait hal-hal atau kendala-kendala yang selama proses kita belajar nanti. Nah, itu yang nanti yang harapannya bisa diproses oleh teman-teman para pengurus untuk melahirkan itu. Kalaupun tidak atau secara pribadi belum siap untuk menjadi sebagai pemateri, minimal ini bisa kita aplikasikan kepada bisnis kita. Minimal bisa kita terapkan untuk keseharian kita. Karena kita ini sebagai umat muslim tidak bisa tidak, pasti akan bersentuhan dengan apa yang namanya muamalah. Itu pasti, tidak bisa tidak. Dan kita itu selalu terikat dengan hukum syariat. Nah, itu konsekuensi kita sebagai umat muslim adalah terikat dengan hukum syariat. Sehingga apapun itu transaksi pasti tidak lepas dengan hukum syariat tadi. Nah, memang dari fakta yang ada, belajar muamalah ini sedikit. Artinya peminatnya itu sedikit. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tingkat kesadaran umat muslim itu masih kecil terhadap muamalah. Fakta yang pernah kita ikuti waktu kita ikut kelas itu, dari jumlah 40 lebih yang ikut, dan yang ikut ujian akhir itu hanya 8 orang dari 40 lebih. Dan yang 8 orang pun 2 orang itu dari angkatan sebelumnya. Berarti di angkatan kita itu cuma 6.
yang berani untuk ikut ujian. Selebihnya itu ada yang minta di ujian berikutnya, ada yang bahkan mundur. Dari itu kan sudah kita lihat bahwa tingkat kesadaran umat muslim itu terhadap muamalah itu kecil. Termasuk waktu kita ngisi kajian di Rahmatullah itu yang dulunya ada 20 lebih, menyusut sampai tinggal 8 karena ada 14 pertemuan itu hari, sisa kurang lebih 8 orangan. Nah, itu juga secara fakta melihat bahwa memang muamalah itu sesuatu yang bisa secara pribadi itu dikatakan membosankan, tapi di satu sisi adalah ini menjadikan kewajiban kita. Jangan sampai nanti di keseharian kita karena ketidakpahaman kita terbentur dengan sesuatu yang haram atau sesuatu yang batil yang itu tidak kita tahu. Karena kekurangan kita tidak mau belajar dari itu. Nah, inilah pentingnya tema yang malam ini membahas tentang pentingnya belajar muamalah. Ini yang menjadi pondasi awal yang akan kita bangun agar harapannya ke depan bisa istiqomah menuntaskan muamalah dasarnya dulu. Karena kita nanti tidak akan membahas panjang lebar tentang kontemporer kalau muamalah dasarnya tidak kita bangun dulu. Itu pembahasan materinya itu mungkin 14 atau 16 materi nanti kita akan bahas. Itu kita bangun dulu muamalah dasarnya. Setelah itu kita akan membahas muamalah kontemporer itu tinggal mengaitkan ke muamalah dasarnya. Tapi kalau ini kita tidak bangun di awal, maka membahas kontemporer pun nanti pasti akan terjadi penolakan, akan terjadi pertentangan. Nah, itu yang biasanya yang sering kita temukan tuh seperti itu kasusnya. Baik, kita coba masuk kepada materi hari ini. Ini yang menjadi awal dalam pembelajaran, yaitu kenapa muamalah itu menjadi penting untuk kita pelajari. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu sebagai umat muslim pasti tidak akan lepas dari yang namanya muamalah dalam keseharian kita. Minimal kita belanja saja itu sudah berhubungan dengan muamalah, jual beli. Nah, sekarang kita coba masuk ke slide berikutnya. Ini yang sebelum kita masuk untuk mempelajari muamalah, kita harus coba memahami tentang nasihat dari Rasulullah. Yang ini bisa kalau kita tanamkan hadis ini ke dalam diri kita dan kita jadikan ini sebagai pegangan, maka keseriusan kita untuk menuntut ilmu itu nanti akan terbangun. Jadi inilah yang menjadikan di awal itu kami belajar itu kita jadikan ini sebagai fondasi awal. Nah, apa nasihat dari Rasulullah? Rasulullah pernah mengatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa, jadi kita, siapapun itu, siapa saja yang menelusuri jalan yang tujuan kita itu benar-benar untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Man salaka thoriqan, barang siapa yang menelusuri suatu jalan yaltamisu fihi ilman, yang semata-mata itu mencari ilmu tentang ilmunya Allah itu sendiri, maka apa yang dikatakan? Sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan buat kita itu jalan menuju surganya Allah. Dalam aplikasi dunia, dalam praktek di dunia, Allah itu akan mudahkan kita, atau Allah itu nanti akan menjaga kita dari kemaksiatan. Contoh, ketika kita melakukan suatu transaksi muamalah, itu nanti yang terbangun
atau kiadah fikriyahnya, yang itu nanti kita itu selalu terbawa dengan konsep pasti yang kita lihat ini halal atau haram ya, ini boleh atau tidak ya. Nah itu nanti akan terbangun dari situ. Itulah yang dikatakan nanti Allah akan mudahkan buat kita jalan menuju surga itu. Artinya kita ini akan selalu dibimbing oleh Allah. Nah mudah-mudahan ini menjadi panduan buat kita untuk keseriusan kita mendalami dan menyeriusi terkait muamalah itu sendiri. Nah, malam ini kita akan coba membahas ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu tentang banyaknya umat muslim itu lalai dalam bermuamalah. Ini fakta yang memang sering kita temuin, bahkan bisa jadi ini terjadi kepada diri kita. Termasuk saya juga dulu termasuk orang yang lalai dalam mendalami atau bermuamalah itu sendiri. Apalagi kalau kita selaku pebisnis ya, yang kita takar itu adalah pasti hanya berbicara tentang untung dan rugi. Kalau untung kita ambil, kalau rugi kita tidak ambil pekerjaan itu. Walaupun ujung-ujungnya nanti pasti ada juga ketemu yang rugi. Nah itu fakta. Maka kita harus memahami kelalaian umat muslim itu dalam bermuamalah. Nah yang kedua adalah tentang bagaimana kita harus memahami kondisi umat Islam yang saat ini sudah tercengkram oleh riba. Nah ini yang harusnya menjadi pegangan oleh teman-teman di BRBU yang harus nantinya lebih banyak mensiarkan tentang riba itu sendiri. Berarti tidak ada pilihan dan tidak ada jalan kecuali kita memang harus mendalami. Jangan sampai nanti kita mensiarkan tentang riba, tapi pada faktanya kita juga tidak tahu bahwa kita ini sedang terjerumus dengan riba. Yang selama ini kan yang orang pahami banyak terjadinya transaksi riba itu hanya pada perbankan. Dan bisa jadi itu transaksinya yang di luar dari perbankan itu adalah transaksi riba, tapi kita tidak tahu. Nah ini yang harus kita pahami nanti, kenapa banyak umat Islam itu yang tercengkram oleh riba. Nah yang pembahasan ketiga nanti kita harus juga memahami bagaimana sih seharusnya kita sebagai umat muslim ini dalam bermuamalah, dalam bertransaksi muamalah nanti. Nah ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita pelajari. Jadi untuk materi ini insya Allah nanti saya akan share materinya nanti dari Ustaz Rusman, mungkin nanti dibuatkan grup supaya nanti kita share di situ. Karena memang tidak kita share di grup BRBU umum, karena juga poinnya adalah kepada yang mau belajar aja kita berikan materi itu, dan nantinya juga harapannya yang lain juga memiliki kesadaran dan ketumbuhan untuk mau mempelajari ini. Nah, Rasulullah itu pernah bersabda, pernah mengingatkan kepada umatnya atau pernah menyampaikan kepada sahabat, di mana beliau pernah mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun la yuballil mar'u ma ahadza minhu aminal halali wa aminal haram. Jadi nanti akan ada suatu zaman di mana manusia itu tidak ada lagi yang peduli. Dia tidak pernah peduli proses dia mengambil sesuatu itu dari mana, apakah itu yang dilakukan itu halal ataukah itu haram. Fakta ini kalau kita lihat itu ada tidak di kondisi kita saat ini? Banyak. Kita tuh tidak pernah lagi melihat apakah ini halal atau haram. Itu sudah fakta. Barusan juga waktu sebelum kita mulai kelas ini kita ngobrol-ngobrol tentang fakta, ternyata dalam mengurus surat tanah
Itu yang tadi dengan Ustadz Iwan berbicara tentang itu, dan faktanya juga banyak yang begitu. Transaksi-transaksi yang memang kita sudah tidak peduli itu mau cara halal atau cara haram. Nah, itu yang terjadi pada kondisi saat ini. Dan Rasul sudah mengingatkan jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu, dan sekarang ini kita rasakan. Dan kita sebagai umat muslim menganggap itu hal yang biasa. Nah, maka ini yang harusnya kita coba renungkan nasihat dari Rasulullah terkait bahwa kasus atau kejadian ini memang sudah terjadi pada kondisi kita. Selain itu juga Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada ini terjadi pada saat ketika Umar bin Khattab itu berada di pasar, di mana beliau pernah mengatakan tidak boleh ada yang berjualan di dalam pasar umat muslim atau pasar di dalam pasar yang dibuat oleh umat muslim itu. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu tentang halal dan haram tadi itu nanti dia bisa terjatuh pada transaksi riba, kemudian dia juga akan menjerumuskan kaum muslim yang bertransaksi di situ. Berarti apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu? Harus belajar dulu muamalah sebelum melakukan transaksi di dalam pasar. Dan memang pasar adalah tempat yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu memang terjadinya transaksi muamalah di situ. Nah, ini yang menjadinya sudah dua pegangan yang harus kita pegang. Ini juga menjadikan sebuah nasihat dari Rasulullah, di mana beliau juga pernah mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba faman lam ya'kulhu as-sabahu min ghubari. Jadi akan datang pada suatu masa nanti ketika semua manusia itu pasti akan memakan riba. Semua manusia akan memakan riba. Jadi siapa saja yang berusaha tidak mau memakannya, taruhlah kepada teman-teman ini dalam komunitas riba, sadar akan tentang bahayanya riba, berupaya untuk tidak memakan riba. Tapi apa yang dikatakan Rasul? Maka ia tetap akan terkena debu riba. Debu ribanya kita tetap kena. Kalau kita coba analogikan, dalam kondisi jalan yang berdebu, mobil kita parkir, kita sudah berusaha untuk menutupi mobil itu, kita tutupin, tapi nanti pasti juga akan tetap terkena debu jalanan tadi itu. Seupaya apapun yang kita lakukan secara pribadi untuk menjaga kendaraan itu, pasti akan tetap terkena debu-debunya. Terus bagaimana harusnya yang kita lakukan? Sebenarnya kita sebagai pengemban dakwah di dalam BRBU ini, konsen kita tuh bukan hanya kepada pribadi kita, bukan tentang kepada kendaraan kita agar tidak terkena debu itu, tapi bagaimana kita membersihkan jalan itu agar yang lain juga tidak terkena dengan debu-debu riba itu. Artinya kalau dalam transaksi riba ini kita pun terkena debu-debu ribanya, maka perlu kita mensiarkan tentang kerusakan di dalam sistem-sistem yang memang dibangun terjadinya transaksi ribawi itu. Bagaimana mungkin kita bisa menghapus ribanya kalau sistemnya itu membolehkan transaksi riba? Maka itulah konsentrasi kita untuk mensiarkan. Harapannya adalah semakin banyak yang menyadari tentang pentingnya muamalah, semakin banyak juga yang mau mensiarkan ini, sehingga menumbuhkan kesadaran-kesadaran pada saudara-saudara kita yang lain. Nah, dari beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah inilah yang harusnya menghujam buat kita, yang harusnya nanti ini
menumbuhkan semangat kita untuk dalam mendakwahkan tentang riba. Pertanyaannya adalah kenapa umat muslim itu banyak yang terlibat dengan riba? Ini yang harusnya menjadi, kenapa ya? Rasul sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Walaupun sebelum di era Rasulullah itu transaksi ribawi sudah ada. Sehingga Rasul diamanahkan dan diperintahkan untuk membersihkan itu. Meluruskan tentang ketidakpahaman umat terhadap transaksi ribawi. Tapi kenapa masih banyak umat muslim yang sampai saat ini masih terlibat dengan riba? Apa penyebab itu? Nah, ternyata Allah itu sudah pernah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dikatakan allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatahu syaitanu minal mas. Jadi orang yang memakan riba itu, orang yang bertransaksi riba itu tidak dapat berdiri. Kalaupun dia mampu berdiri, ini bukan maksudnya dalam secara makna hakikinya itu dalam posisi tegak berdiri. Karena faktanya juga banyak orang yang melakukan transaksi riba ya berdiri tegak malah sehat-sehat. Tapi ini adalah secara bahasa itu bukan kepada dalam kondisi fisik itu tadi. Tapi di sini dikatakan dia berdiri itu dalam posisi sempoyongan. Sempoyongan karena yang dianggap bahwa dia itu seperti orang yang sedang kerasukan setan. Jadi apapun itu yang dilakukan itu hantam rata lah pokoknya. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul itu tidak peduli halal dan haram. Dalam konteks itu pikirannya itu sudah tidak tunduk kepada syariat. Sehingga dalam posisi itu juga biasanya orang itu yang melakukan transaksi riba di awalnya manis, di pertengahan sampai di akhir itu sudah mulai kegelisahan, pikiran kalut, kacau, sehingga itulah yang dikatakan kayak berdiri dalam posisi sempoyongan, kayak seperti orang yang kerasukan setan. Bahkan ada juga yang orang itu tidak sanggup menahan ujian itu sampai harus bunuh diri. Nah, itu fakta yang terjadi itu di situ. Nah, kenapa itu dikatakan seperti itu? Karena dikatakan oleh Rasulullah yang di sini yang di bold ini di stabilo hijau itu zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka itu mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Tidak ada perbedaan antara jual beli dengan riba. Padahal di situ Allah katakan wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah tuh sudah memilah, ini jual beli yang dihalalkan, sedangkan ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah. Artinya ini sudah secara tegas Allah katakan halal dan haram. Tidak ada lagi perbedaan atau tidak ada ikhtilaf terkait halal haramnya transaksi riba itu. Jangan sampai disamakan. Waalaikumsalam. Jangan sampai nanti disamakan dengan jual beli itu sama dengan riba. Kita coba ambil penjelasan sederhananya ya, supaya ini juga nanti bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita lain yang banyak orang tidak bisa membedakan transaksi jual beli dengan riba itu sendiri. Misalnya saja begini, kita punya modal 10 juta, kemudian kita belikan sepeda motor second lah, karena 10 juta itu tidak mungkin kita bisa dapat yang baru kan, kecuali sepeda yang listrik, mungkin segitu kan. Taruhlah kita belikan sepeda motor second, kemudian kita jual 11 juta, berarti di sini kita untung 1 juta.
Apa bedanya dengan yang ini? Kita punya modal 10 juta, kemudian kita hutangkan kepada orang selama setahun, kemudian dikembalikan 11 juta. Sama-sama untung 1 juta. Secara nilai, secara angka sama. Transaksinya tidak ada yang salah. Nah, inilah yang dikatakan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka tuh mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Kenapa? Konsentrasinya tentang ini. Tidak ada yang salah kok. Sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang terzolimi. Sama-sama ridho. Karena kan transaksi itu yang penting sudah saling ridho, maka sudah menjadi sah. Ini yang banyak konteks yang inilah yang menjadi salah kaprah dalam memaknai atau memahami jual beli dengan riba itu. Padahal yang di satu ini adalah jual beli, sedangkan yang ini adalah transaksi riba yang sudah kita pahami. Tapi banyak umat muslim juga tetap melakukan hal yang seperti itu. Itulah yang dikatakan di dalam surah Al-Baqarah 275 tadi. Nah, ini penjelasan sederhananya. Sekarang harus kita ketahui apa sih riba itu. Nanti secara definisi juga akan nanti kita jabarkan. Ada materi yang khusus membahas tentang riba. Itu nanti akan kita bahas. Tapi setidaknya dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Al-Baihaqi dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap yang hutang piutang, artinya transaksi riba itu terjadinya qard ini hutang piutang, yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Nah, manfaat ini banyak ada yang salah kaprah. Jadi ada salah satu teman kita pernah nanya berkaitan dengan transaksi riba. Nah, itulah bagusnya kalau kita ada dalam satu circle yang memang berupaya dalam ketatan, sehingga sebelum melakukan suatu transaksi lebih baik bertanya dulu sebelum melakukan transaksi itu. Nah, jadi konteksnya ini ada kasus jual beli tapi kan kredit, sehingga dalam jual beli kredit ini terjadi yang namanya qard atau utang piutang, ada tanggungan di situ. Ketika ada satu denda, pasti itu yang dikatakan manfaat tambahan. Karena ada di hadis lain itu ada ziyadah, tambahan. Tapi konteks itu yang ditangkap adalah tambahan. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana kalau kasusnya itu saya tidak menambah, justru saya kurangin cicilannya, karena saya berikan supaya dia itu bisa melunasi, tapi saya kasih potongan harga di situ. Padahal secara makna itu adalah manfaat itu termasuk di dalam riba itu sendiri. Terjadinya perubahan akad tadi itu yang mengurangi itu sebenarnya memberikan manfaat juga kepada salah satu pihak. Nah, itu nanti akan kita dalami di pemateri khusus tentang riba. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itulah yang pentingnya, jangan sampai yang kita tangkap tentang riba itu adalah tambahan. Sementara kalau kurang berarti tidak apa-apa. Padahal secara fakta itu juga memberikan manfaat. Bahkan Rasulullah juga pernah menegur para sahabat itu jangan sampai bahkan menaiki tunggangan ketika dibonceng lah gitu. Kalau dulu kan masih kendaraannya itu kan masih kayak unta. Nah, itu pun sudah mengambil manfaat. Berarti yang harus kita maknai adalah memberikan sesuatu manfaat itu adalah riba dalam konteks tertentu ya, dalam artian ketika karena ada sesuatu yang memang dia itu terjadi transaksi pinjam meminjam di situ baru memberikan manfaat. Lain halnya dalam konteks memang sudah terjadi kebiasaan sebelumnya.
kemudian dia membonceng orang itu, setiap itu rutin membonceng, kemudian ketika melakukan pinjaman dia membonceng, itu lain konteks. Tapi karena ada maunya dalam hal pinjam meminjam tadi, kemudian dibaik-baikin, dibonceng lah, diajak makan lah. Nah, itu sama halnya dengan memberikan yang namanya tadi manfaat. Disitulah pentingnya kita kehati-hatian mendalami tentang setiap penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita membawa label BRBU, bebas riba, bebas utang, tapi kita tidak bisa memahami tentang transaksi yang kecil-kecil yang urusannya juga dengan riba. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Kemudian yang harus kita sampaikan adalah besarnya dosa riba itu seperti apa sih? Ini juga pernah disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani, di mana Rasulullah itu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu asaddun min sittatin wasalasina zaniyatan. Jadi 1 dirham riba, Rasulullah itu menyampaikan dengan 1 dirhamnya saja yang dimakan oleh seseorang tadi itu, dan dia tahu kalau itu adalah riba, yang dia ketahui ya. Jadi konteksnya ini dia mengetahui, maka itu lebih berat dari 36 kali berzina. Ketika dia mengetahui itu transaksi riba, itu dosa besarnya riba tuh begitu. Nah ini pengalaman aja ya. Dari pernah tempat kita mengisi kajian tentang muamalah itu, materi awal yang tentang membahas riba, banyak orang yang merasa terhukumi. Itu banyak. Setelah selesai cerita merasa kok saya semua sih yang disinggung, nah segala macam. Akhirnya berjalannya waktu menghilang, karena dia bilang pasti nanti saya lagi nih, pasti nanti saya lagi. Ya karena kenapa? Karena seperti apa yang Rasulullah sampaikan, yati ala nasi zamanun yakulunar riba, semua pasti akan memakan riba. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar, tidak mau mendalami. Harusnya supaya kita tidak terperosok ke dalam riba, kita harus cari tahu di mana ribanya, terus bagaimana kita harus menghindarinya. Setelah itu bagaimana kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita lain agar lubang yang benar-benar itu menjerumuskan, kita tarik saudara kita supaya tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Itulah perannya pengemban dakwah itu, menjadikan sesuatu ilmu itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kalau hanya untuk dirinya sendiri, kelar buat kita. Buat saya sudah minimal sedikit yang saya pahami, cukup buat saya. Untuk apa saya harus di sini? Terus ketika itu tidak perlu harus didakwahkan, maka saya yakin Islam tidak akan pernah kita terima. Karena Rasul tidak perlu harus mendakwahkan lagi, cukup buat dia saja selamat. Tapi kan tidak, konteksnya tidak seperti itu. Nah, inilah harapannya nanti dengan adanya kelas ini yang dibuat oleh BRBU, menjadikan hujam buat kita untuk benar-benar menjadikan ini sebagai ladang dakwah kita, menjadikan upgrading buat kita, bahkan menaikkan level kita. Harus saya yang mengisi. Saya pernah ikut kelas, ini saya agak melebar sedikit. Waktu pertama kali saya itu orang yang tidak punya keberanian untuk berbicara sama sekali. Paling takut kalau sudah disuruh ngisi pertama kali itu, semua keringat dingin. Karena memang saya bukan dari pesantren dan saya memang tidak ada belajar tentang upgrading diri terhadap
bagaimana kita mengisi. Tidak ada, saya tidak pernah itu. Berjalannya waktu, Coach Agus itu membuka kelas untuk public speaking. Disitulah saya upgrade diri. Jadi pertama kali disuruh tampil sama Coach Agus, saya itu membelakangi. Di sini peserta ada 15-an lebih lah peserta, ada Coach Agus. Jadi saya bercerita tuh begini, membelakangi. Jadi ketawa semua karena menghilangkan grogi. Begitu balik begini banyaknya orang keringat dikit. Saya pertama kali belajar tuh sama Coach Agus. Maka harapannya buat teman-teman yang mau mengupgrade diri, paksa Coach Agus untuk membuat kembali kelas upgrading. Karena kita dituntut untuk menjadi suatu saat nanti harus menjadi pengisi juga. Kapan ini bisa disiarkan kalau kita sendiri tidak mau mengupgrade diri? Sehingga dulu saya disuruh buat sama Coach Agus itu KSKD. Saya targetkan saya tahun 2025 harus mendalami muamalah, dan tahun 2025 harus sudah mengisi di masjid-masjid. Itu saya buat. Walaupun ada yang saya buat juga lepas dari target itu. Saya harus bisa mengajak orang sekian orang, itu lepas, banyak yang lepas. Tapi yang saya konsentrasikan adalah saya harus bisa mendalami muamalah, itu saya ambil. Saya harus bisa mengisi di masjid-masjid, di tempat-tempat kajian-kajian, saya ambil. Jadi setiap ditawarin saya ambil. Karena itu sudah menjadi target saya di 2025, dan 2026 juga harus punya target kita. Nah, itu yang harus dibuat oleh teman-teman. Harapannya itu melahirkan pengemban dakwah yang lebih banyak di BRBU. Terus yang ini berkaitan dengan ini, kita bahas tentang riba-riba aja dulu ya, karena memang di dalam komunitas BRBU. Karena ini yang nanti menjadi fondasi awal. Seperti apa tingkatan dosa riba itu? Ar-riba salah satu wasabauna baban aisaruha mislu ayyan kiha rajulu ummah. Hadis ini pernah kita sampaikan waktu saya sama Kang Yusuf Abu Arya. Kalau masih ada yang pernah ketemu ya, Yusuf. Ini pernah kita sampaikan ke orang yang pas kita lagi nongkrong di Melawai, kita diskusi dengan orang lagi semangat-semangatnya dakwah. Namanya Yusuf Abu Arya itu pokoknya pukul rata aja dia kalau ngomong dengan ceplos-ceplos. Yang kita ketemu itu adalah orang yang kerjaannya tuh travel, sama kayak Kang Rahmat. Dia bercerita dengan punya unit sekian bangga dengan ini, menceritakan pinjamannya ada sekian untuk menambah kendaraannya. Disampaikan oleh Yusuf Abu Arya secara terjemahannya tuh seperti ini. Kamu itu sama berzina dengan ibumu. Saya di sampingnya ini, wah ini kita dipukul ini, itu bahaya ini. Itu memang lantang dia. Jadi riba itu salah satu wasabauna baban memiliki 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan itu kita tuh seperti menzinai ibu kandung kita. Terus apa jawabannya orang itu? Kalau ini yang paling ringan, yang paling beratnya apa? Masih timbang-timbang. Ini urusan dosa. Allah sudah memberikan gambaran, Rasulullah juga menyampaikan di sini, ini kita menzinai ibu kandung kita aja jijik itu. Dan mungkin tetangga kita itu membenci kita. Itu masih ringan. Terus masih menanyakan tentang besarnya dosa riba itu seperti apa sih yang paling berat. Berarti mungkin targetnya adalah 2000 berapa saya harus dapat atau saya capai, dosa paling berat riba seperti apa, mungkin begitu kan. Nah, harusnya itu kan membuat kita tuh ketakutan, merinding. Ini juga yang hadis ini juga yang pernah saya sampaikan kepada adik saya
yang ternyata saya ketahui di Makassar itu mengambil unit rumah. Dia bangga karena dengan bank syariah, kan ini bank syariah. Dan di situ rumah itu pas kebetulan, bukan suatu kebetulan, memang ini sudah ketetapan Allah. Ada orang tua saya, ada ibu saya yang datang ke sana dan istirahat dan tidur. Saya tanyain, ada mama di situ? Ada. Coba lihat mukanya. Sudah, kamu bayangkan terus. Bayangkan dan kamu perhatikan mukanya mama. Kamu zinain mama. Kamu berzina dengan mama. Bayangkan terus. Terus paksa dia, terus bayangkan terus sampai dia menangis. Berapa hari yang lalu kemudian dia telepon, bagaimana saya cara melepaskannya? Tinggalkan. Tidak usah kamu pikirkan tentang uangmu yang sudah kamu setor. Yang penting tumbuhkan kesadaran kamu. Nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Lebih baik itu bukan tentang angkanya, tapi setidaknya kita mendapatkan sebuah keberkahan. Jadi dia lepas rumah itu. Karena kita membayangkan kita berzina dengan ibu kandung kita aja kan, nauzubillah ya. Tapi masih ada yang bertanya, dosa yang paling berat apa? Nah, ini berarti kan PR buat kita di umat itu, ternyata tantangan kita seperti itu. Maka di sini dijelaskan oleh Allah, ancaman yang paling berat bagi pelaku riba itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang paling akhir. Di situ dikatakan, "Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang mengulangi transaksi riba, maka orang itulah penghuni neraka. Jadi mereka itu yang kekal di dalam neraka. Banyak pendapat ulama yang berbeda memaknai tentang kekal di dalamnya. Karena dalam umat muslim kan tidak berlaku kekal. Tapi kita juga menjadikan ini posisi kekal ini berarti lama betul sudah di situ. Sampai nanti akhirnya karena masih ada dengan syahadatnya dia akan diampuni oleh Allah. Tapi berapa lama kita mau di situ tuh tidak akan tahan. Harusnya ini yang membuat ketakutan kita, kesemangatan kita ini untuk berupaya menghindari itu. Dan menghindari itu butuh yang namanya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu. Yang kita tahu tuh yang penting tidak terjadi transaksi di perbankan, aman buat kita. Tapi hal-hal kecil itu saja yang kadang kita tidak tahu, contoh manfaat tadi itu bisa kita terjerumus ketidaktahuan kita. Dan saya pun juga ketika ada sesuatu yang tidak saya ketahui, saya tidak berani menyampaikan, silakan dijalankan. Kalau saya tidak tahu, lebih baik saya diam, saya tanyakan dulu kepada guru saya, kemudian saya dapatkan jawaban itu, baru saya berani menyampaikan. Karena ini berbicara tentang halal dan haram. Jangan sampai nanti saya bilang tidak apa-apa ya, aman aja itu, ternyata riba. Menjerumuskan orang juga saya nantinya. Disinilah pentingnya kita mendalami muamalah itu, kehati-hatian kita untuk memahami muamalah. Terus buat kita yang sudah terlanjur seperti apa? Dan kita ini juga di dalam pengemban dakwah di komunitas BRBU ini harus target kita adalah menghafal ini semua dalil. Karena waktu saya belajar selama 1 tahun di bimbing Ustadz Dwi Condro itu, kami dipaksa harus menghafal semua dalil itu. Karena konteksnya, kita nanti tidak pakai slide ini ketika ketemu umat. Umat itu sekarang pasti ada aja yang nanya, apa dalilnya? Mana dalilnya? Konteksnya selalu seperti itu. Yang parah lagi kalau dalam konteks kontemporer, malah kontemporer, yang tidak ada pembahasannya yang disampaikan oleh Rasul secara makna dolalahnya atau secara hakikinya, menunjukkan kalimat misal MLM. Mana ada Rasul menyampaikan MLM? Mana dalilnya? Kan repot itu kalau kita tidak bisa memahami. Makanya nanti akan kita buat grup tadi itu, kita paksa untuk melatih hafalin semua.
Karena nanti ada kontemporer yang kita temukan, yang harus kita hafal adalah tentang ta'rifnya, baik itu ta'rif dalam jual beli, samsaro, ijaro, itu harus kita paksa hafal. Dan ada nanti tentang kaidah fikih yang kontemporer, itu kita bisa hadirkan dengan kaidah fikih. Karena kaidah fikih ini juga diambil oleh para mustahid atau para ulama itu dari dalil-dalil, baik itu dia jama' atau dia nasah atau dia lakukan dengan metode yang lain, tapi setidaknya mengambilnya itu dari dalil-dalil yang ada. Ini yang harus kita nanti paksakan. Bismillah, paksakan. Bismillah, paksakan. Bagaimana buat kita yang sudah terlanjur melakukan riba? Nah, ini yang di dalilnya, terutama di Al-Baqarah 275 ini menjadi pegangan buat pengemban dakwah BRBU. Yang paling tidak harus bisa kita hafal agar kita tuh mudah menyampaikan. Karena kalau sudah Al-Quran, oh ya sudahlah, dalilnya Al-Quran. Biasanya begitu tuh fakta di lapangan. Nah, ini yang harus jadi pegangan buat kita. Faman jahu mau idatum mir rabbihi fantaha falahu ma salama wa amruhu ilallah. Jadi siapapun yang telah sampai nanti kepadanya peringatan dari Tuhan, atau Tuhan itu menyangkut masalah riba tadi, kemudian orang itu langsung berhenti, tidak mau melakukan transaksi riba itu. Nah, apa yang sudah diambilnya, apa yang sudah diperoleh sebelumnya itu, nah ini sudah menjadi milik dia. Selebihnya itu sudah urusan Allah. Karena Allah lebih tahu. Tapi bukan berarti yang masih berjalan tinggal berapa bulan lagi cicilannya saya selesaikan aja dulu lah. Karena kan ini nanti nanggung gitu nah. Kalau saya lepas sayang. Nah, enggak juga konteksnya seperti itu. Ini fakta-fakta yang harus kita ketahui, dan banyak yang pernah Rasulullah sampaikan tentang riba itu sendiri. Kenapa banyak membahas tentang riba? Karena ini nanti akan menjadikan pondasi kita membangun bisnis kita. Mengawalinya tuh harus dari pondasi dulu. Yang mana ini juga tentang kebanyakan pelaku bisnis itu terjerumusnya ke sini. Berarti ini yang harus jadi pondasi awal buat kita. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu melaknat orang yang melakukan riba. Apa aja itu? Akilar riba, wa mukilahu, wa qatibahu, wa sahidai. Akilar riba itu si pemberi ribanya. Wa mukilahu itu yang mengambilnya. Terus yang mana yang wasahidaihi, wa qatibahu itu si juru tulisnya. Kemudian wasahidaihi saksinya. Terus Rasulullah katakan hum sawaun, semua itu sama, tidak ada bedanya. Lu saya cuman diajak ya untuk jadi saksi, saya tidak tahu, cuman kan saya dikasih karena membantu teman. Ternyata sama saja, kita ini adalah bagian dari orang yang menjadi pelaku riba tadi itu sendiri. Dan Rasul melaknat semua itu. Jadi bukan berarti kita nanti membenci teman kita karena segitunya juga, masa suruh jadi saksi aja nggak mau, minta tolong aja. Nah, namanya teman ini saling bantu, ya sudahlah, nggak apa-apalah buat teman. Tapi kita tidak tahu, ternyata kita termasuk orang yang dilaknat oleh Rasul. Terus nanti di akhirat nanti kita berharap minta syafaatnya, sedangkan kita tidak mau tunduk dan taat terhadap perintah Allah dan Rasul tadi. Ini juga peringatan dari Allah di dalam surah Al-Baqarah
ayat 278 dan 279. Ya ayyuhallazina amanu taqulullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu memang benar-benar orang mukmin. Dalam artian yang cicilannya belum lunas tadi ini, tinggalkan sudah sisa-sisa itu, jangan diteruskan. Jangan juga berharap nanti tentang kerugian yang sudah terlanjur kita keluarkan di situ. Nah, meskipun nanti teman-teman riba BRB itu ada tuh yang ngajarin tentang bagaimana pola melepaskan itu ada tim khusus, tim pendampingnya. Dalam surah Al-Baqarah juga dalam ayat 279 yang ini menjadi pegangan buat kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita di luar sana berkaitan dengan surah Al-Baqarah 279 ini. Mudah-mudahan ini nanti menjadikan pegangan buat kita ketika nanti kita di luar, betapa pentingnya memahami, mendalami tentang riba itu. Kemudian kita merasa takut, merasa sedih ketika kita melihat saudara-saudara kita di luar sana itu yang masih banyak melakukan transaksi riba. Walaupun memang tentang riba ini adalah sesuatu yang sensitif, maka kita butuh penyampaiannya itu harus lebih soft. Jangan juga langsung orang itu dihukumin, dikeluarkan semua dalilnya. Kita harus lembut menyampaikan, pelan-pelan kita giring. Bisa jadi memang karena ketidaktahuannya dia. Kalau memang itu yang ngeyel, nah itu baru hajar aja semua dalil-dalil yang lain. Yang dosa paling berat kalau perlu sampaikan juga. Kenapa? Karena kita tidak mau teman-teman kita nanti itu terjerumus ke hal yang sama seperti itu. Di mana di sini dikatakan jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang. Kalau kita perang hanya sesama manusia masih enak. Ini kepada Allah dan Rasulnya. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi war rasuli. Umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Sudahlah, kita menyerah saja. Maka dari sini buat pribadi kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sekarang yang menjadi dasar kenapa kita mau datang ke sini, apa alasan kita mau belajar muamalah? Nah, inilah pentingnya kita mempelajari muamalah itu. Apa yang menjadikan fondasi kita ini? Kenapa kita mau jauh-jauh datang ke sini meluangkan waktu yang harusnya kita bisa bercengkrama dengan anak istri, yang bisa tidur, bisa ngopi-ngopi, bisa lebih santai, kok mau mempelajari ini? Dan ternyata juga sedikit dari orang yang mau belajar ini. Makanya tadi saya ceritakan waktu yang di awal tadi, dari waktu kita ikut kelasnya itu 40 lebih orang, yang ikut ujian hanya tinggal 8 orang. Itu kan jumlahnya jauh. Berarti memang kesadaran orang terhadap muamalah itu memang kecil, dan mereka menganggap itu sesuatu yang biasa. Setidaknya itu kita harus tahu tentang halal haramnya. Maka perlu namanya belajar, mau tidak mau. Yang kedua, nanti yang halal ini itulah nanti yang harusnya kita kerjakan. Sedangkan kebalikannya nanti yang haram ini yang harus kita jauhi. Karena kan hukum syariat kan cuma pilihannya seperti itu. Khitabu sari al muta'alliqu bi af'alil ibadi bil i'tidoi awit tahiri awil wadi. Khitabu asari, seruan dari asari. Siapa asari itu? Allah yang membuat
hukum. Al-muta'alliqu bi af'alil ibadi, yang berkaitan dengan urusan manusia dengan manusia. Bil i'tidoi berarti ini yang berkaitan dengan tuntutan. Berarti kita dituntut mau tidak mau, kerjakan yang halal, tinggalkan yang haram. Pilihan buat kita tidak mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Pilihan atau itu paksaan buat kita? Paksaan. Namanya juga tuh dituntut kita. Kerjakan, tidak mau, ada siksa di situ. Menjalankan sholat 5 waktu wajib, kerjakan. Kita tidak mau, ada konsekuensinya kan? Tinggalkan sesuatu yang haram, kita tetap lakukan, ada konsekuensi. Berarti itu sesuatu paksaan, tuntutan buat kita. Bil i'tidoi. Dan kemudian Allah berikan lagi yang berkaitan dengan hukum syariat, awit takhyir, berkaitan dengan pilihan. Berarti ada yang boleh kita pilih, yaitu sunnah, makruh, dan mubah. Kemudian awil wada'i. Nah, wada'i ini nanti kita akan bahas di sesi pertemuan kedua, bagaimana kita memahami tentang hukum syariat yang konteksnya tentang hukum taklifi dan hukum wada'i. Yang banyak orang tidak paham itu tentang hukum wada'i, yang tentang batil, yang tentang sah atau fasad. Yang selama ini kan yang diketahui adalah tentang halal, haram, mubah, makruh, sunnah, hanya itu. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Nah, 3 pertemuan ini yang di awal itu harus kita pahami betul, karena nanti berkaitan dengan materi yang sudah masuk dalam konteks muamalah yang lain, dalam konteks jual beli kredit, jual beli salam, terus samsaro yang jadi makelar, terus dalam akad ijaroh. Kalau 3 yang awal ini kita tidak pahami, maka nanti pasti yakin kedepannya itu nanti pasti akan bingung, apalagi berkaitan dengan multi akad. Nah, itu yang paling banyak, yang banyak salah kaprah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan halal haram ini kan menyangkut tentang diri kita nih. Kita nih mau berharap di surga atau neraka, pilihannya itu. Itulah tadi yang dikatakan tuntutan tadi itu seperti itu. Jangan sampai kita itu nanti melakukan sesuatu tapi menjadi suatu sia-sia. Amalan kita tuh menjadi tertolak. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Yang tadi halal ternyata haram kita kerjakan. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak tahu ilmunya. Amalan kita jadi sia-sia, tertolak, menjadi orang yang rugi, bangkrut di dunia. Kan sayang gitu rasa-rasanya. Capek-capek kita beribadah, ternyata amalan kita tertolak. Seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintahnya di situ, maka amalannya tertolak, yang tidak ada perintah. Nah, inilah yang harusnya menjadikan bagaimana supaya bisnis saya ini bisa menjadi berkah dan halal. Berarti kan saya harus belajar nih, harus saya ketahui agar bisnis saya ini tidak terjerumus ke dalam transaksi-transaksi yang batil. Jadi kita dengan memahami fikih bisnis itu bisa bisnis kita mendapatkan halal dan berkah. Tapi kemudian berkahnya inilah yang menjadikan bertambahnya terus kebaikan kepada diri kita. Ziyadatul khairat. Tapi jika harta
kita ini bertambah tidak karena justru kita ambil dengan cara keharaman, ya nantinya akhirnya tidak mendapatkan keberkahan. Konteksnya orang itu melihat secara angka nominal, itu dilihat kaya aja, padahal dia pinjaman banknya tuh lumayan itu, karena konteksnya tidak membahas tentang berkah atau tidak berbicara tentang ziyadatul khairnya. Ini yang biasa kita sampaikan tentang hubungan apa kaitannya nanti antara ilmu bisnis dengan fikih bisnisnya. Kalau di dalam hubungan ilmu bisnis kita akan membicarakan tentang untung atau rugi. Tapi kalau kita membicarakan tentang fikih bisnis, kita akan membicarakan tentang halal atau haram. Ini matriknya seperti ini. Kalau kita bicara tentang untung tapi haram, maka kita ini tidak paham fikih bisnis tapi paham hanya tentang ilmu bisnisnya aja. Maka yang kita dapat untung memang, tapi terjadi transaksi yang batil sehingga haram. Tapi ada juga orang yang menjaga tentang fikih bisnisnya tapi tidak mendalami ilmu bisnis, sehingga apa yang didapat? Yang dikerjakan itu halal tapi rugi karena tidak paham ilmu bisnisnya. Fikih bisnisnya dia dalami tapi ilmu bisnisnya tidak mau dipelajari. Berarti kan ada korelasinya. Penting belajar ilmu bisnis, tapi juga penting untuk belajar fikih dalam bisnis. Yang parah kan yang ini, sudahlah tidak mau mendalami ilmu bisnisnya, tidak mau juga mendalami tentang fikih bisnis. Bisnis sudah rugi, haram pula. Ini yang harus, jangan sampai kita ada di dalam lingkaran ini. Dan harapannya kita ada di dalam konteks ini. Ilmu bisnis kita harus kita pahami, fikih bisnisnya juga harus kita pahami. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan yang tadi, ziyadatul khair tadi, terus bertambahnya kebaikan, kemudian di dalam bisnis kita juga terus mendapatkan keberkahan. Ini yang kata analogikan tadi dalam bentuk metrik hubungan antara ilmu bisnis itu yang menjadi penting dan fikih bisnis itu juga menjadi poin yang paling penting buat umat muslim. Karena kalau non muslim tidak akan berbicara tentang fikih bisnis. Yang didalami adalah ilmu bisnis. Bahkan bisnis mendalami ilmu bisnis itu dengan membayar ratusan juta pun berani. Tapi kalau untuk fikih bisnis 100.000 aja, nanti dulu lah, masih ada kebutuhan yang lain. Biasanya begitu. Berarti kan terjadi jomplang tuh. Maka ini yang harus jadinya kita punya pegangan bahwa Allah tuh sudah memberikan janji kepada kita sebagai umat muslim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah ini akan berikan jalan keluar buat kita. Ini sudah janjinya Allah. Dan pasti Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Dan nantinya Allah akan berikan rezeki dari arah yang memang terkadang kita tidak tahu. Entah itu dari sisi kanan, bahkan mungkin bisa jadi dari orang yang kita musuhi. Tidak akan disangka-sangka itu. Wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ingat, kita itu konteksnya adalah mencukupkan. Allah tidak pernah mengkategorikan itu kita dalam kategori itu miskin, tapi Allah cukupkan selama kita itu bertawakal kepada Allah.
Bahkan Rasulullah juga berani menjanjikan kepada umat muslim, terkhusus buat kita ya, buat kita selaku pebisnis, buat kita yang menjalankan bisnis apapun itu, Rasulullah itu juga sudah menjanjikan kepada kita, di mana semua pelaku bisnis itu, selama dia itu jujur, dia amanah, maka nanti dia akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada. At-tajiru saduku al-aminu ma'an nabiyina was-siddiqina was-syuhada. Itu janji Rasul. Berarti kan sudah punya pegangan nih. Allah sudah memberikan janji kepada kita, kita itu pasti akan diberikan jalan keluar selama kita bertakwa dan kita juga bertawakal kepada Allah. Maka Allah cukupkan semua kebutuhan kita, keperluan kita. Kemudian dikuatkan lagi dengan janjinya Rasul, kita itu nanti akan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada. Harusnya para pebisnis itu, kenapa para sahabat tuh punya semangat bisnisnya itu kuat, semangat dakwahnya juga kuat, karena mereka berpegang teguh dengan janji Allah dan Rasulnya itu. Jadi bisnisnya halal, berkah, untung pula. Itu yang harusnya kita jadikan. Nah, ini yang menjadi penting atau poin penting yang akan kita bahas nanti dalam muamalah dasar selama mungkin 16 kali pertemuan. Inilah yang menjadi ruang lingkup dalam bisnis, yang bagaimana kita itu bisnis yang konvensional, dalam artian bisnis kita yang saat ini kita bisa konversi menjadi bisnis syariah. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita rubah adalah bagaimana bisnis kita ini bisa islami. Caranya adalah kita bangun satu pondasinya dan kita bangun 3 pilarnya. Ini yang penting buat kita. Jangan sampai kita membangun hanya kepada konteks pilar-pilar bisnis, tapi pondasinya kita rapuh. Yakin nanti akan amburadul. Tapi yang harus paling penting itu adalah di awalnya dulu, bangun pondasinya. Inilah pertemuan pertama itu untuk membangun pondasi bisnis kita. Tumbuhkan dulu kesadaran kita bahwa muamalah ini penting. Tidak ada pilihan lain kalau tidak biar saya paham adalah dengan cara belajar. Tidak ada pilihan lain. Nah, ini bangun pondasinya. Bangun keseriusan itu sampai saya harus bisa menyelesaikan, sehingga saya bisa menuntaskan sampai kepada pilar-pilar bisnisnya. Apa pondasi awalnya? Pondasi awalnya adalah tentang bisnis syariahnya. Kita harus bangun dulu bahwa bisnis saya ini harus dalam bisnis syariah. Berarti bisnis syariah itu harus terikat dengan hukum syara. Ketika itu ada sesuatu yang konsekuensi yang sering terjadi pada aktivitas kita, ternyata itu dilarang, lepas. Itu sering terjadi. Saya pernah juga mengalami, bahkan ternyata transaksi-transaksi yang saya lakukan selama ini banyak yang tidak saya ketahui, secara keumuman itu halal, ternyata bermasalah. Apalagi dalam konteks biasanya kita berinteraksi dalam 3 pihak. Ada teman yang mendapatkan pekerjaan, kemudian dilemparkan ke saya dengan akad istisna, lempar lagi ke saya istisna. Ternyata di situ tidak terjadi kebatilan dalam transaksi utamanya. Kenapa? Karena pihak yang pertama, pembeli dengan penjual, teman tadi ini menjual sesuatu yang dia ini belum ada. Padahal Rasulullah dengan tegas menyampaikan la tabi malaisa indah. Tidak boleh berjualan yang tidak ada di sisinya. Dia lakukan. Kemudian saya ambil. Ternyata itu ada yang salah. Nah, ini kita pelan-pelan harus benahi. Konsekuensinya kita akan kehilangan.
kita bisa jadi kurang omset, bisa jadi. Tapi karena kita tunduk pada Allah dan Rasulnya, ada janji Allah dan Rasulnya tadi, sudah samina wa ta'na aja. Namanya juga tuntutan, kita dipaksa untuk taat, tidak ada pilihan di situ. Ya sudah, kita terima. Nanti kita akan dalami tentang bagaimana jual beli istisna, salam itu seperti apa. Sampai kita harus bisa membedakan mana salam, mana istisna. Ini yang paling sering terjadi, tidak bisa membedakan dua akad itu. Akad jual beli pesan tadi itu. Nah, itu nanti akan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini pondasinya harus kita bangun dulu, supaya pilar-pilar tadi berkaitan dengan transaksi itu kita kokoh, mudah untuk melepaskan itu kalau memang itu batil. Kalau pondasi awal ini kita tidak bangun, boro-boro kita mau tinggal, wah sayang ya, daripada kehilangan. Lagian juga itu tidak ada ribanya, tidak ada horornya, tidak ada maisirnya. Aman aja lah ini, sama-sama ridho juga. Kalau pondasi awal tidak dibangun berat, percaya aja, saya mengalami betul itu, berat meninggalkan itu. Karena bicara duit, fulus. Apalagi dihitung-hitung, wah 50% lagi untungnya. Waduh, sayang rasanya mau dilepas. Tapi itulah pilihan yang harus kita ambil karena ada perintah di situ. Kemudian pilarnya itu apa aja? Yang pertama adalah tentang bentuk perseroannya. Kita harus bentuk bisnis kita ini dalam ini bukan secara legalitasnya ya, tapi lebih kepada ke dalamnya, ke dalam diri kita. Kalau kita berbicara tentang perusahaan individu mungkin kecil potensi itu, karena kita sendirian. Tapi yang biasanya terjadi potensi masalah tuh di sini, ketika perusahaan itu milik bersama. Berarti apa yang harus kita pelajari di sini? Hukum sirkah. Ini harus nanti kita bahas di sesi lain tentang hukum sirkah. Jangan sampai nanti kita tahunya bekerja sama, ternyata ada kebatilan di antara transaksi kita, atau nanti sehingga terjadi perselisihan, bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, ini harus kita ketahui. Kemudian pilar yang berikutnya, pilar yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan setelah kita membangun bisnis kita, membuat secara legalitas kah atau secara internal dengan pelaku bisnis rekan sirkah kita kah, kita juga harus tahu dulu permodalannya dari mana. Berarti kalau kita berbicara tentang permodalan, apa yang harus kita pelajari? Tentang hukum kor. Karena pasti bisa jadi kita mendapatkan modal itu dengan utang. Berarti kita harus tahu hukum kornya itu seperti apa. Kemudian kita juga harus paham tentang hukum riba. Ini nanti akan kita bahas juga di sesi berikutnya, khusus pembahasan tentang materi riba. Dan ada juga yang tentang hukum dain dan kor. Nah, kita harus bisa membedakan mana dain, mana kor. Kemudian kita juga dalam permodalan bisa jadi terjadi transaksi yang namanya sirkah. Dua pilar adalah bentuk perseroan tadi, kemudian permodalan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tentang ketenaga kerjaan syariah. Ini pembahasannya yang lumayan panjang tentang ketenaga kerjaan, karena banyak terjadi kezoliman kepada karyawan-karyawan. Bahkan bisa jadi kita selaku pemilik perusahaannya terzolimi. Nah, maka kita harus benahi nih tentang akad dalam ijarah. Berarti kita mempelajari hukum ijarah. Yang banyak terakhir ini dalam pilar ini yang sering kita hati-hati itu di sini. Transaksi dalam bisnis syariah. Ini konteksnya adalah dalam bisnis syariah. Kalau biasanya kita sudah menjaga di sini 3 poin ini, maka yang keempat ini biasanya jauh lebih ringan kita menjalaninya.
apalagi dengan pondasi yang lebih kuat. Karena nanti sering tersinggung tuh di sini, singgungannya transaksi dalam bisnis syariahnya. Kalau dalam transaksi, dalam bisnis itu cuma dua. Kalau ndak jual beli, apa? Jasa. Cuma dua itu aja. Sewa menyewa kah, pijet kah, kan jasa juga itu. Transaksi kita cuma dua. Kalau ndak jual beli, ya jasa. Kalau jual beli berarti kita harus pelajari hukum jual beli. Nanti ada hukum jual beli cash kah, kredit kah, bagaimana kita harus memahami itu. Kalau dalam hukum jasa kita belajarnya tentang hukum ijarah. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari. Kalau di dalam jasa itu nanti kita akan membahas tentang 3. Yang pertama itu manfaatul ain atau tentang barang, manfaat barang. Ini biasanya yang kaitannya dengan sewa menyewa kendaraan. Itu tentang barang. Kemudian manfaatul ain tentang keahlian. Misalnya jasa dokter, arsitek, yang disewa itu tentang keahlian. Nah itu nanti kita akan dalami di mana, jangan sampai nanti kita tidak bisa membedakan jasanya ini masuk di mana sih. Dan yang ketiga adalah manfaatul saksi atau manfaat orang. Biasanya ini yang sebagai pekerja, karyawan. Nah itu kita harus tahu bagaimana jangan sampai kita menzolimi karyawan kita dalam mengupah. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari khusus dalam pembahasan hukum ijarah. Terus dalam jual beli cuma 2 yang kita akan bahas, yaitu membahas tentang jual beli langsung dan jual beli tidak langsung. Itu aja yang kita pelajari dalam jual beli. Cuman dalam jual beli langsung itu dibagi menjadi 3. Apa yang kita pelajari? Ada yang jual beli kontan, maka kita nanti belajar tentang hukum jual beli kontan. Ada yang jual beli kredit, kita nanti mempelajari hukum jual beli kredit. Dan ada yang jual beli kredit ini hukumnya itu kan kita tentang dain atau jangan sampai nanti kort itu kan pinjaman. Tapi kalau dain ini beda. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang hukum dain. Nah, dain itu bisa jadi nanti kalau ndak kita dengan jaminan, berarti kita mempelajari hukum rohan atau gadai. Jadi kita menjaminkan barang kita. Nah, ini rohan kita pelajari nanti. Atau justru kita karena tidak ada barang kita yang kita jaminkan, kita minta orang lain untuk menjaminkan diri kita. Karena bisa jadi dia tokoh, dipercaya, atau dia pengusaha besar, dia menjaminkan, tidak apa-apa, saya jaminannya, insya Allah dia amanah. Nah ini berarti kita mempelajari tentang hukum kafalah atau doman. Kalau dalam jual beli yang ketiga, ini yang sering kita itu sulit membedakannya, jual beli pesan. Karena ini berkaitan dengan jual beli yang barangnya itu tidak ada. Hukum asal jual beli itu secara umum itu adalah tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Itu hukum asalnya, berarti harus ada. Ternyata Rasulullah membolehkan jual beli barang yang belum dimiliki, tapi berlaku syarat dan ketentuan. Dan itu nanti masuk dalam, kalau tidak membahas tentang hukum salam atau membahas tentang istisna. Sama-sama tidak ada barang yang dijual, tapi yang kita dalamin di sini. Nanti itu ada kaitannya dengan barang-barang misliat atau barang kimiat. Ini berkaitan dengan hukum salam, ini jual beli yang memang barang belum dimiliki. Biasanya itu terjadinya kepada barang yang
sudah ada, tapi bukan kita yang punya. Biasanya sering terjadi itu barang-barang PO. Kalau istisna, ini barangnya nih harus dibuat dulu. Nah itu istisna. Barang-barang kayak custom buat lemari, nah itu akadnya istisna. Padahal secara waktu kita transaksi kan barangnya belum ada. Nah nanti kita bahas tentang hukum dalam perumahan seperti apa. Itu pengadilan aman. Tinggal dilihat. Nah kalau tidak langsung kita hanya membahas tentang 3. Kalau tidak tentang tenaga pemasaran, bisa jadi kita masuk dalam media online, atau bisa jadi transaksi itu yang dalam konteks bertingkat. Nah inilah yang menjadi muamalah dasar, itu panjang pembahasannya karena ini semua. Kalau dalam tenaga pemasaran itu nanti dibagi menjadi 3 yang kita pelajari, tentang karyawan, akadnya itu ijaroh, tentang makelaran, akadnya itu samsaro, kemudian tentang affiliate. Nah ini larinya ke kontemporer. Bisa jadi nanti di situ ada yang namanya jualah atau sayembara, tapi dia tidak terikat dengan kontrak atau bukan karyawan tetap. Makanya affiliate itu kan yang paling banyak tuh di TikTok tuh. Itu nanti kita dalami, boleh enggak, batil enggak di situ. Di mana batilnya? Kekuatannya adalah kita harus memahami faktanya itu seperti apa. Kalau faktanya masih samar-samar, maka nanti kesimpulan hukumnya pasti nanti akan samar-samar. Bisa jadi keliru dalam memahami fakta, maka keliru dalam menghukumi fakta tadi itu. Yang harusnya boleh, ternyata kita bilang itu batil tuh, haram itu. Padahal boleh, karena kurang mendalami fakta tadi. Nah, itu penting kita harus pelajari nanti. Insya Allah nanti sesi-sesi berikutnya kita akan masuk ke situ. Kalau dalam media online itu, kalau tidak bertemu dengan dropshipping, nanti kita akan membahas tentang hukum samsara, dropshipping. Atau bisa juga dengan melalui transaksi marketplace. Marketplace ini bisa jadi kita sebagai pembeli, bisa jadi kita menjadi penjual. Dan hukumnya itu juga akan berbeda-beda. Tidak semua harus kita samakan. Misal di sini marketplace, bisa jadi antara kita pembeli dengan pihak marketplace hukumnya itu wadiah, titipan, menitipkan uang untuk melakukan transaksi jual beli tadi. Atau bisa jadi transaksinya itu hawalah. Si marketplace itu menjadi sebagai melimpahkan utangnya itu. Kita punya hutang, kita limpahkan kepada marketplace, hawalah akadnya. Atau bisa jadi dengan akad ijaroh. Bisa jadi antara penjual dengan marketplace tadi. Nah itu nanti banyak tergantung, kita lihat faktanya masing-masing nanti seperti apa. Nah, yang ketiga adalah dengan COD. COD ini bisa jadi dengan wakalah atau mungkin transaksi jual beli. Yang mana yang batil, kita lihat faktanya nanti seperti apa. Ini yang biasanya sering terjadi, ini kena larangan Rasul itu yang tadi, la tabi malaysa indah. Janganlah menjual apa-apa yang tidak ada di sisi. Itu yang kehati-hatiannya tuh di situ. Nah kalau dalam bertingkat tadi, nanti kalau ndak ketemunya MLM, hukumnya itu bisa samsaro atau jual beli nih. Jangan sampai di sini yang paling banyak ini terjadi multi akad di sini MLM. Itu paling banyak. Bahkan berlapis itu paling banyak. Nanti kita dalami. Bahkan nanti ada yang berbenturan dengan MUI, fatwa dari MUI itu ada. Karena dalam fatwa MUI itu selama itu tidak riba, tidak gharar, tidak maisir, maka itu boleh. Tapi kalau kita dalami tentang dalilnya Rasul yang jelas-jelas itu melarang tentang dua transaksi dalam satu transaksi, itu banyak dalilnya. Berarti itu tegas di situ, walaupun sama-sama halal,
Sama-sama halal, misalnya menggabungkan akad jual beli, kemudian ada di situ samsarohnya. Kita juga jadi maklar, tapi wajib menjual barangnya itu, tapi wajib beli barangnya. Tapi katanya di situ kita jadi member, jadi orang yang bisa menjual barangnya di situ. Tapi harus beli. Syaratnya adalah minimal beli produk 5 juta supaya jadi member. Itu paling banyak terjadi multi akadnya di situ. Sama-sama halal loh kalau dilihat. Dan di dalam DSN MUI itu boleh. Tapi apakah kita harus mengabaikan dalilnya Rasul yang lain? Kita sembunyikan ini. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, makanya pentingnya membangun fondasi di awal tuh di situ. Ambil pilihan untung apa taat. Itu yang berat. Nah, yang bertingkat ini yang satunya adalah tentang franchise. Ini hukumnya bisa tentang ijarah atau samsara. Atau nanti kita lihat faktanya lagi, bisa jadi hukumnya yang lain. Tergantung dari fakta. Nah, dari inilah yang nanti akan kita dalamin semua sampai nanti masuk ke dalam pembahasan kontemporer. Supaya kita di dalam transaksi yang biasa kita lakukan, kita sudah bisa meraba. Minimal kita tahu dulu nih. Jangan sampai kita tidak tahu ini adalah sesuatu yang batil atau haram. Karena urusan batil dengan haram itu berbeda kasusnya nanti. Itu nanti kita dalamin dalam hukum syariat, hukum taklifi dan hukum wad'i. Tentang mana batil, mana haram. Karena dua konteks yang berbeda. Ini terakhir buat kita yang harusnya menjadi kelak nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita terhadap harta kita. Di mana Rasulullah menyampaikan nanti kedua telapak kaki seorang anak Adam ini pada hari kiamat tidak akan beranjak di sisi Tuhannya sebelum ditanya mengenai sebenarnya ini 5 perkara. Salah satu yang ditanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, dan tentang hartanya. Hartanya ini ternyata ditanyakan 2 hal. Kita peroleh dari mana, dan nantinya kita mau belanjakan untuk apa, dan termasuk tentang ilmunya. Nah, ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam hal harta kita. Jadi kita sebagai umat muslim jaga benar-benar dalam urusan perolehan harta dan membelanjakan harta kita ini. Jangan sampai kita hanya terkesima dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, sibuk membelanjakan harta kita hanya untuk aset-aset yang secara itu sebenarnya tidak membawakan kita pada ziyadatul khair tadi, tidak memberikan keberkahan, bertambahnya kenikmatan-kenikmatan tadi. Mungkin cukup itu pembahasan kita di malam hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ini adalah awal dari pembahasan ini. Memang cukup menyita waktu, cukup panjang materinya. Karena tanpa pondasi ini saya yakin dari pengalaman-pengalaman yang ada akan berguguran. Tapi kalau sudah kita bangun dari awal tentang ketumbuhnya kesadaran kita bahwa penting dalam belajar muamalah, maka ini akan menjadikan kekuatan penuh agar kita bisa menuntaskan materi ini. Saya cukupkan, kita kembalikan kepada MC kalau misal ada yang didiskusikan.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.